Ketika infrastruktur sudah memadai, objek wisata itu akan hidup, tumbuh kembang baik, maka investor akan berebut untuk masuk. Nah, ketika seperti itu membuka keran investasi, iklim investasi, kemudian para investor untuk masuk ke daerah kita. Kabupaten Wonogiri, Sragen, Karanganyar. Kalau kita lihat potensi wisatanya kan cukup bagus. Oh iya. Tawangmangu, Karanganyar sudah tercover, ya toh. Kemudian ada juga air terjun Jumo, Kemuning, sekarang berkembang dan macam-macam. Sragen selain Museum Sangiran juga ada Depak. Iya. Itulah Wonogiri ini Mas Nawir. Wonogiri itu selain Waduk Gajah Mungkur itu kan sekarang kan potensi pantai kita kan juga ada, tetapi belum tergali. Kemarin yang kita ketahui itu 2-3 tahun terakhir ini yang viral itu kan ternyata di Wonogiri itu ada pantai Klothok. Iya. Selain pantai Nampu dan pantai Sumbuan. Nah, ternyata ketika tahun baru kemarin kunjungannya cukup besar. Tetapi ada keluhan di warganet itu akses jalan, Mas Nawir. Iya. Karena kan kita tidak bisa pungkiri pariwisata tidak terlepas dari infrastruktur jalan. Di Wonogiri infrastruktur jalannya itu untuk kendaraan mikro atau sedengan atau ya Isuzu menengah itulah. Agak susah ini. Nanti gimana kiat Mas Nawir nanti? Baik, sebagai orang Wonogiri yang sudah 10 tahun di DPRD Kabupaten Wonogiri. Betul. Jadi kecuali sumber daya manusia kita yang bagus di Wonogiri, Sragen, Karanganyar, angkatan kerjanya juga punya skill, keahlian dan kegigihan. Itu sudah teruji di semua wilayah tempat para tenaga kerja kita merantau. Mereka itu merupakan ikon pekerja keras yang sangat mendapatkan appreciate dari pengusaha di luar daerah tentang kuatnya sumber daya dan pekerja yang dari putra daerah kita Wonogiri, Sragen, Karanganyar. Nah, kita spesifik sekarang bicara tentang potensi pariwisata kita, baik Karanganyar, Sragen maupun Wonogiri. Kalau Karanganyar sudah menemukan momennya, jadi semua ornamen, semua indikator untuk mendorong percepatan tumbuh kembangnya wisata di Karanganyar sudah terpenuhi. Sehingga sekarang itu tanah sejengkal pun itu bernilai ekonomi tinggi jika betul-betul bisa didesain menjadi objek wisata. Objek wisata hidup, maka seluruh usaha-usaha masyarakat di lingkungan juga akan hidup. Bukan hanya UMKM, pengusaha menengah ke atas pun juga akan mendapatkan porsi untuk menumbuhkan bisnisnya di sana. Sehingga maka nilai per kapita pendapatan penduduknya juga pelan-pelan itu pasti akan naik, nilai aset lahan warga juga secara otomatis akan naik, kemudian berikutnya juga kehidupan sosialnya juga akan terangkat, daya beli masyarakat juga akan naik. Maka saya berkeyakinan Karanganyar itu kalau sekarang UMR-nya belum begitu tinggi, dalam tempo tidak lama itu akan terkerek oleh situasi tumbuh kembangnya pariwisata di Karanganyar. Nah, kemudian Wonogiri. Betul dikatakan Mas Dos tadi, memang Wonogiri ini kecuali Waduk Gajah Mungkur yang merupakan ikon, kita punya objek wisata alam, ya, itu sudah anugerah dari Yang Kuasa dan dilingkungi oleh suasana view alam yang luar biasa bagus. Hanya karena geografis dan medan Wonogiri yang sedemikian jalurnya panjang. Kemudian objek wisata tersebut rata-rata di pinggiran dari kota Wonogiri, maka ada beberapa parameter yang harus kita siapkan, ada bidang-bidang sektor yang harus kita siapkan, objek wisata itu akan bisa bernilai produktif buat masyarakat kita, warga kita, maupun buat pendapatan daerah kita. Oleh karena itu, kalau potensi Wonogiri dari sisi kekuatan anggaran, bangun infrastruktur yang menuju ke objek wisata atau kepentingan-kepentingan lain untuk mendorong terciptanya objek wisata kita itu menjadi ideal, menjadi baik, kekuatan APBD kita belum memungkinkan.
Nah, makanya perlunya wakil rakyat kita yang di DPR RI untuk Wonogiri, Sragen Anyar ini. Kita bukan daerah istimewa, Sragen Karanganyar Wonogiri. Jadi perlu terobosan khusus. Perlu lobby diplomatik khusus, perlu inisiasi dan prakarsa agar ada program khusus untuk menggenjot wisata sebagai salah satu ikon pendapatan daerah. Gandeng swasta Baik. bisa nggak, Mas? Ya tentu saja Tidak bisa. pemerintah. Iya. Iya, tak? Kalau infrastruktur itu sudah terbangun baik, maka para investor swasta akan berebut untuk turun. Gitu kan. Maka sebenarnya kita bisa berbagi. Pemerintah daerah, provinsi, pusat, coba kita wakil rakyat ini berkolaborasi bareng. Komitmennya sama. Ayo, kecukupan kebutuhan yang mendorong wisata kita ini bisa booming, itu kita berjuang bareng. Iya. Kerja kita bisa terserap Betul. bagi wisata. Ya, tak? Ketika infrastruktur itu sudah memadai, objek wisata itu akan hidup, tumbuh kembang baik, maka investor akan berebut untuk masuk. Nah, ketika seperti itu, maka pemerintah daerah, eksekutif daerah itu harus berjiwa besar. Membuka keran investasi, iklim investasi, kemudian para investor untuk masuk ke daerah kita. Menanamkan modalnya di mana? Ya di objek-objek wisata yang akan kita tumbuh kembangkan. Nah, inilah perlu regulasi daerah. Maka perlu ada penataan RT RW, ya, Perda RW yang itu mendorong kemudahan para investor, kenyamanan, ya, untuk bisa memasukkan modalnya di bidang pariwisata. Apalagi Wonogiri punya JLS, teman. Nah, Kalau tidak disongsong kita yang main-main itu. betul. Jalur lintas selatan gitu ya. Jadi JLS ini menjadi bagian dari salah satu indikator bahwa kita punya potensi untuk mengembangkan wisata kita. Karena sudah ditunjang oleh infrastruktur yang demikian bagus, levelnya juga level nasional itu jalannya. Nah, tinggal yang betul-betul spesifik masuk ke jalan utama menuju ke objek wisata ini yang perlu kita pikir. Maka sekali lagi, anggaran infrastruktur dari APBN cukup tinggi, provinsi cukup tinggi. Cuman kolaborasi wakil rakyat yang ada di pusat ini yang perlu kita perkuat, dan hubungan kolaborasi wakil rakyat kita di pusat dengan pemerintah daerah juga harus bersinergi yang baik. Agar apa? Bisa mengakses dan menurunkan kebijakan anggaran yang tinggi untuk infrastruktur menuju jalur-jalur wisata kita. Begitu. Ketika jalur investasi dibuka, tidak tertutup kemungkinan UMK-nya juga akan naik ya. Oh ya, Karena pasti. Wonogiri kalau saya baca di sini kan di Kompas ini kan. Wonogiri itu di urutan 32 dari 35 kabupaten yang ada di Jawa Tengah itu. Besarnya itu 2.047.500. Sementara Karanganyar itu di bawahnya, di nomor urut 33 dengan UMK 2.288.366. Dan Sragen ada di posisi 34 dengan UMK Rp2.049.000. Iya. Nah, ini kan kalau dihitung dengan beban hidup di zaman sekarang kan nilai segitu kan juga enggak mapan ya, Pak. Iya. Jadi kita itu pakai analisis SWOT ya. Kalau UMK kita rendah, UMR kita rendah. Dari sisi ini peluang ada, ini juga beban hidup masyarakat kita juga ada. Dari peluang, kalau UMK rendah, ini sebenarnya momentum kita untuk membuka keran investasi yang besar kepada para pemilik modal di luar daerah kita. Untuk apa? Untuk masuk ke Wonogiri. Hanya butuh policy dari pemerintah daerah. Apa itu? Memberi kemudahan, kenyamanan, ya kan? Dan beban seringan mungkin para investor untuk naruh duitnya di Wonogiri. Baik bidang apapun, mungkin juga perusahaan retail, mall misalkan, mungkin juga perhotelan yang levelnya sudah baik, kemudian juga wisata. Kaitan dengan mall tadi, Mas, mall ataupun toko modern gitu ya, itu ada nggak regulasinya itu untuk menyertakan produk-produk UMKM lokal? Gitu. Karena ketika kita pungkiri, ketika investor datang, UMK kita bisa jalan, UMK juga bisa naik. Artinya kan beberapa sektor akan terangkat secara bareng-bareng. Gitu. Betul. Ya, itu sejak kami di DPRD Kabupaten Wonogiri kita sudah lahirkan perda itu kok. Nah, itu ya. Misalkan retail-retail Indomaret, Alfamart.
itu wajib porsinya 15-20% kan harus ada porsi untuk menjual hasil UMKM lokal. Jadi dengan desain apa itu rak-rak yang juga setara dengan produk-produk yang lainnya ada di Alfamart Indomaret itu. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing terhadap produk-produk UMKM lokal kita. Nah, terkait ke mall tadi. Tapi Coba kita survei. Iya, ayo. Cocok. Tinggal ngopi-ngopi dulu, Mas. Coba disurvei. Mall di Solo Baru. Itu sebagian besar itu yang Ngisi gua duitnya dari Wonogiri. dari Wonogiri. Hotel-hotel Solo Baru yang bisa untuk pelatihan. Jogja, Solo Baru, Solo Raya, Karanganyar sebelah sana. Itu duit APBD kita banyak dibuang ke sana. Kenapa Wonogiri nggak bisa seperti itu? Nah, makanya saya bilang Wonogiri itu perlu kemudahan investasi, perlu regulasi yang membuat investor itu nyaman, mudah, tidak beban operasional tinggi untuk membangun apa itu usaha di Wonogiri termasuk perhotelan. Nah, coba sekarang DPRD Wonogiri itu duit itu sudah kita baca kok. Tiap bulan berapa miliar dibuang ke luar daerah, berputarnya di sana. Arep pelatihan dadak ning kono, ya toh? Arep kajian apa ning kono, enek pendalaman naskah akademik dadak rono, bintek dadak rono. Kita nggak punya ruangan. Nah, kalau kita punya sendiri kan berputar di daerah kita sendiri. UKM hidup, angkutan sedekatnya hidup, ojek online dari daerah kita sendiri juga hidup, gitu loh. Nah, kemudian desa, APBDes kita itu tinggi, sekian persen semua untuk peningkatan SDM. Kayak nek wis teko pelatihan aparatur, melayune ya yang Karanganyar, yang mana ini Solo Baru, sebagian Jogja, itu kan sudah bisa kita lihat, kita riset itu. Artinya uang kita yang keluar itu banyak. Karena apa? Kita belum memberikan fasilitasi yang memadai standar itu. Maka saya bilang mall hotel itu perlu di Wonogiri. Tetapi kita atur area pemetaannya. Mengapa? Karena duit warga masyarakat Wonogiri banyak yang dibuang ke berputar di luar daerah, terutama Solo Baru, Jogja. Kenapa? Karena mereka mau menggulirkan di Wonogiri nggak ada. Mereka belanja mallnya juga ke sana. Level-level apa produk yang lebih dibutuhkan juga adanya di sana. Nah, jadi ini yang saya maksud. Jadi Wonogiri perlu langkah-langkah dan inisiasi khusus bagaimana dari lokal ini bangkit. Caranya ya kita harus berani melahirkan peraturan dan polisi kebijakan yang memberi kemudahan para investor kita untuk masuk. Termasuk bidang pariwisata tadi. Jadi kita kembali ke pariwisata, Mas Tus. Di Wonogiri ini pertama harus ada kebijakan kemudahan untuk masuknya para investor kita. Nyaman untuk menanamkan modalnya. Saya kira dengan begitu maka industri akan tumbuh kembang. UMKM akan mengikuti, ya kan? Yang kedua, para wakil rakyat kita di semua level harus berkolaborasi untuk mengakses kebijakan program dan anggaran yang sebesar-besar mungkin untuk percepatan infrastruktur kita yang menuju objek wisata. Karena otomatis itu akan memancing keinginan kuat dari investor untuk melabuhkan modalnya. Kan begitu, itu dampak ikutannya luar biasa. Yang ketiga, regulasi. Jadi dibuka aja peta Wonogiri ini. RT RW-nya didaur ulang. Mana kawasan-kawasan yang perlu dijadikan kawasan industri tapi tidak merugikan lokal ya. Karena nek ditokne toh dienggo tani ya ora kenek ya kan. Nah, itu segera kita rombak perda itu menjadi area yang bisa menumbuhkan industri-industri baru di Wonogiri. Karena kalau industri itu tumbuh, maka aset warga kita lingkungan akan naik. Sosioekonominya akan naik. Para usaha UKM juga akan jalan gitu. Ya karena itu ini perlu kebijakan komprehensif dari pemangku daerah dan perlu kolaborasi dengan para wakil rakyat kita yang di pusat. Karena pembangunan yang berat-berat ini yang punya anggaran cukup itu di pusat. Kalau yang Karanganyar Sragen, pariwisatanya ya sama di Sragen. Saya kira Karanganyar ini masa-masa coro wong iki lagi bodro. Kenapa UMK-nya masih rendah? Karena memang coro wong nandur munduhe masih butuh beberapa tahun ke depan. Tapi kalau kita cek di sana wisata kelihatannya luar biasa. Jalan-jalan yang dulu ndak bernilai, ndak berharga, pereng-perengan ya, tebing-tebing nggak berharga. Sekarang sudah tumbuh menjadi tempat-tempat usaha yang produktif.
kuliner, Heeh. homestay. Tapi untuk bisa menghasilkan profit dan profit akhirnya memasok ke PAD daerah butuh proses waktu. Maka sekian tahun akan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga parameter untuk menaikkan UMK akan terpenuhi. Kan begitu. Nah, Wonogiri juga sama. Nah, oleh karena itu maka saya sungguh berterima kasih pada Tuhan, pada Allah SWT. Saya ada ruang di masa-masa ini berkesempatan untuk menjadi salah satu calon legislatif di DPR Pusat, dengan harapan saya bisa menjadi bagian yang akan berkolaborasi dengan para pihak di Wonogiri, termasuk pemerintah daerah dan juga wakil rakyat dari partai-partai lain. Mari bersama-sama kita bergandeng tangan, mengikat erat niat tekad bareng. Ayo kita ke Senayan, tujuannya turun ke kampung halaman Wonogiri Saken Karanganyar untuk bangun kampung halaman kita bareng-bareng. Saya kira seperti itu.